Melkisedek adalah salah satu karakter paling menarik yang hanya sedikit diceritakan oleh Alkitab. Dia hanya disebutkan dalam 3 kitab dalam Alkitab. Dia diperkenalkan secara singkat dalam Kejadian 14. Dia diperkenalkan melalui Abraham. Tuhan telah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negara dan keluarganya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji untuk menjadikannya bangsa yang besar, memberkati dia, membuat namanya besar, memberkati mereka yang memberkati dia, dan mengutuk mereka yang mengutuknya. Abraham berusia 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran bersama istrinya Sarah, keponakannya Lot, dalam kekayaan dan jiwa yang telah mereka kumpulkan, dan melakukan perjalanan ke Sikem di Kanaan. Kemudian dia mendirikan kemahnya di sebelah timur Betel. Karena peningkatan jumlah hewan yang besar-besaran baik pada Abraham maupun Lot, pasangan itu memutuskan yang terbaik, yaitu berpisah. Setelah berpisah, Lot pindah ke Sodom. Tidak lama kemudian lokasi Lot membuatnya mendapat masalah. Lot terjebak dalam baku tembak antara 5 raja Kanaan dan 4 raja dari timur. Selama penaklukan mereka atas 5 raja Kanaan, para tentara timur mengambil rampasan dari wilayah itu, termasuk Lot dan keluarganya. Abraham mendengar kabar bahwa Lot telah ditangkap. Jadi dia mengumpulkan 318 orang terlatihnya untuk merebut kembali keponakannya. Bersama mereka, Abraham mengejar bala tentara tersebut sampai ke Hoba di utara Damaskus. Dan sungguh, dia membawa kembali Lot kerabatnya dan barang-barangnya serta wanita dan juga orang lain. Usaha militer Abraham yang berani membebaskan jauh lebih banyak daripada Lot dan keluarganya. Disinilah Abraham bertemu Melkisedek, Raja Salem dan seorang imam bagi Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 18 hingga 20. Melkisedek berarti Raja Kebenaran, dan Salem berarti damai. Kota Yerusalem contohnya berarti kota perdamaian. Hasilnya, orang ini juga dikenal sebagai Raja Perdamaian. Hal yang tidak biasa tentang dia adalah bahwa ia adalah seorang raja dan seorang imam. Raja memerintah atas rakyat, sementara imam melayani sebagai penghubung antara rakyat dan Tuhan. Tidak ada orang Yahudi yang pernah memegang kedua jabatan tersebut. Melkisedek disebutkan dalam Alkitab untuk menjelaskan posisi Yesus kepada para pengikut Kristus. Melkisedek digambarkan dalam Kejadian 14 sebagai Raja Salem yang kemudian menjadi Yerusalem, dan merupakan seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi. Abraham mengenal imamat Melkisedek dengan memberikan 1/10 dari rampasan perangnya. Kejadian 14 ayat 16. Anehnya, kejadian ini terjadi sebelum penetapan garis Harun, bagian dari imamat Lewi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia di bawah hukum Mosaik. Melkisedek bukan seorang imam Israel karena bangsa itu belum ada. Abraham belum memiliki anak. Orang Lewi tidak akan menjadi suku imam selama 4 abad. Sang imam raja itu juga mempersembahkan roti dan anggur, di mana keduanya digunakan untuk mengenang Kristus. Inilah sebabnya mengapa penulis Ibrani mengatakan Yesus adalah seorang imam dan raja dalam ordo Melkisedek. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 1 hingga 7. Yesus adalah Raja sejati dan kekal dari kebenaran dan kedamaian, dan Dia adalah Imam Besar Agung yang menjembatani kesenjangan antara Tuhan dan manusia. Melkisedek adalah satu tipe, figur dari anak Allah. Dalam Mazmur Mesianik, Mazmur 110 ayat 4, Daud berbicara tentang ordo Melkisedek khusus setelah menggambarkan kemenangan dan kemuliaan Mesias. Daud berkata, "Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Dalam Ibrani 7 ayat 17, penulis Ibrani mengacu pada Kristus dalam kutipan ayat ini. Jadi kitab Kejadian memberikan konteks dari identitas Melkisedek. Mazmur 110 menghubungkan Melkisedek dengan Mesias, dan Ibrani pasal 5, 6, dan 7 menggambarkan supremasi Yesus sebagai imam besar agung, menggunakan peran Melkisedek sebagai ilustrasi imamat dan kedudukan Raja Yesus. Ibrani 7 ayat 1 hingga 28. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezpah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam,
karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Melkisedek muncul dalam sejarah tanpa catatan silsilah atau garis leluhur. Tidak ada catatan kelahirannya dan tidak ada catatan kematiannya. Intinya adalah bahwa Melkisedek tampaknya melampaui keberadaan duniawi. Ini membuatnya menjadi seragam Kristus yang benar-benar melampaui keberadaan duniawi sebagai imam raja abadi tanpa pendahulu atau penerus di jabatan tingginya. Salah satu implikasi dari imamat Yesus dalam ordo Melkisedek adalah bahwa hukum Musa tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ibrani 7 ayat 11 hingga 12. Yesus bukan saja imam tinggi yang maha penyayang, Ibrani 4 ayat 14 hingga 16, tetapi dia adalah raja juga, Wahyu 19 ayat 16. Yesus secara fisik akan memerintah sebagai raja di Yerusalem, Mazmur 110 ayat 2, dan kedudukannya sebagai raja akan kekal, 2 Samuel 7 ayat 13. Sama seperti Melkisedek adalah imam dan raja, Yesus juga imam dan raja. Dia adalah perantara abadi antara Allah dan manusia dalam otoritas terakhir sebagai raja yang memerintah, yang segera kembali dan mendirikan kerajaan fisiknya di kota yang sama, tempat Melkisedek berasal, Yerusalem. Intinya Melkisedek adalah prototipe Yesus, raja kebenaran sejati dalam kedamaian. Sebagai putra Allah yang ilahi, ia tidak memiliki akhir. Seperti Melkisedek, Yesus adalah imam sekaligus raja. Peran ganda seperti itu tidak pernah terdengar di Israel, di mana jabatan imam dan raja sengaja dibedakan. Para imam Lewi tidak memerintah dan raja tidak melakukan tugas imamat. Namun demikian, menyerupai anak Allah, Melkisedek adalah ilustrasi perjanjian lama tentang seperti apa Yesus Kristus itu. Yesus memiliki imamat unik yang seperti imamat Melkisedek, membawa berkat dan memperbaharui kekuatan rohani umatnya dengan roti dan anggur persekutuan, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan rohani. Yesus tidak hanya berbeda dari para imam Lewi karena dia adalah imam dan raja, tetapi dia juga lebih tinggi dari mereka. Bagaimana demikian? Karena dia seorang imam seperti Melkisedek, penulis menarik perhatian pada fakta bahwa Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Orang Lewi juga mengumpulkan persepuluhan. Mereka menerimanya dari orang Israel, keturunan Abraham. Tetapi tanpa ragu, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sehebat Abraham sebagai bapa Israel, dia lebih rendah dari Melkisedek, karena Melkisedek memberkati dia. Abraham mengakui penyerahannya kepada Melkisedek dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memberinya persepuluhan. Dan perhatikan ini, dia tidak memberi perpuluhan untuk mendapatkan berkat,
dia memberikan persepuluhan karena rasa syukur atas berkat yang dia terima.